Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Rizka Warna. Di sini aku akan membagikan kegiatan aku selama hari ini ya teman-teman. Kebetulan hari ini adalah hari Ahad di mana aku dan suami rencananya akan bersih-bersih rumah dan sekitarnya. Oh ya, nanti aku juga akan dibantu sama suamiku karena kebetulan beliau juga libur ya kerjanya. Sebelumnya aku minta tolong untuk like video ini dan juga subscribe channel aku ya teman-teman. Pada pagi hari ini kegiatanku dan suamiku dimulai dengan bersih-bersih kebun di belakang rumah. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman kondisinya seperti apa kebun belakang rumah. Ini aku cabutin rumput dan juga tanaman kenikir. Kalau kenikir itu di tempatku biasanya digunakan untuk sayuran dan juga untuk lalap ya. Tapi karena di sini jumlahnya sudah sangat banyak sekali, jadi mau aku cabutin beberapa dan juga dibantu sama suamiku. Kenikirnya ini sebagian memang sudah waktunya dicabut ya teman-teman. Bisa dilihat itu yang ada bunganya itu memang sudah tua dan memang sudah tidak bisa dipanen lagi daunnya. Sedangkan kalau yang belum berbunga itu masih bisa kita panen dan kita masak. Kenikir ini setelah dicabut nanti aku kumpulkan di satu tempat, lalu nanti kalau sudah kering biasanya akan kita bakar. Sedikit cerita ya teman-teman, dulu itu kebun belakang rumah itu yang biasa membersihkan itu adalah nenek aku. Nenek aku itu memang suka banget sama kegiatan menanam dan juga bersih-bersih di luar rumah. Jadi dulu itu di belakang rumah itu banyak banget sayuran seperti kacang panjang, kenikir, ada bayam, ada kacang koro, dan juga lain-lain. Tapi karena beliau ini sekarang sakit, sudah hampir 1 tahun, jadi kebun belakang rumah itu sudah nggak keurus lagi. Ini tinggal beberapa aja tanaman yang dulu beliau tanam tetapi sudah nggak ada yang merawat karena memang aku dan suami itu tidak tinggal di sini ya. Di sini jadi kami hanya akhir pekan saja untuk kegiatan untuk sehari-harinya itu aku dan suami itu ada di kota lain karena memang suami kerjanya itu ada di luar kota, jadi aku dan anak-anak itu ikut suami di luar kota. Jadi memang kita itu bersih-bersihnya cuma akhir pekan saja. Sehingga memang ini sudah belakang rumah ini sudah nggak terkendali jumlah tanamannya. Nah ini banyak banget ya. Jadi nggak aku cabutin semuanya karena memang waktunya nggak cukup. Dan nanti aku juga masih ada pekerjaan yang lainnya. Nanti juga ini beberapa daun pisang yang kering nanti mau aku kumpulkan dan juga aku bakar bersama daun kenikir tadi. Oh ya, ini aku juga menemukan pokak ya kalau di tempatku namanya. Pokak itu seperti terong tapi kecil-kecil banget, seukuran kelereng lah. Ini biasanya kalau di tempatku itu ditumis pakai teri. Itu nanti rasanya mantap banget ya teman-teman. Jadi walaupun sedikit ini mau aku kumpulin juga. Oh iya, ini suamiku ini pakai cangkul karena memang ada beberapa pohon yang sudah tinggi banget. Ini kalau dicabut ini aku nggak kuat ya teman-teman. Jadi harus pakai cangkul nyabutnya dan juga sudah ada beberapa tanaman yang merambat dan juga tanamannya itu berduri. Jadi memang bahaya kalau dicabut pakai tangan. Jadi harus dibantu pakai cangkul juga. Nah ini kira-kira sudah setengah jam ini lumayan ini ya yang sudah aku cabut sama suamiku. Nanti sore akan aku bakar ya teman-teman. Nanti juga aku perlihatkan ketika aku bakar. Nah ini aku masih mencoba mencabuti beberapa yang dekat dengan rumah. Tapi nanti juga akan aku sisakan yang masih bisa dimasak. Kalau sewaktu-waktu ibuku sama tetanggaku ada yang minta untuk dimasak ya, jadi nggak aku cabut semuanya. Yang aku cabut cuma yang dekat dengan rumah dan dekat dengan tempat aku menjemur baju. Ini sudah aku kumpulkan dapat segitu, kira-kira itu tadi 1 jam ya aku dan suamiku cabut rumput dan kenikir. Ya setelah ini aku mau mencuci karpet ya ini teman-teman. Ini karpet yang aku gunakan di ruang sholat. Ini sudah berdebu, mau aku cuci dibantu sama
putriku yang berusia 6 tahun. Ini putriku kalau sudah ketemu air itu dia semangat sekali membantunya. Ini membantu bundanya mencuci karpet dan juga siram-siram tanaman. Sudah beberapa hari di tempat kami itu nggak hujan, jadi tanamannya ini butuh minum. Jadi aku yang bagian sikat-sikat karpetnya, ini putriku yang bagian bantu siram-siram, karena kalau untuk nyikat dia belum bisa, masih kecil. Ini aku bersihkan. Nah, ini putriku membantu menyirami karpet. Nah, ini aku balik karpetnya biar bersih atas dan bawah, karena memang karpet jenis ini itu dia kalau kotor itu atas dan bawah kotor ya, jadi nggak cuma atasnya aja. Beda dengan karpet yang kita beli jadi yang pinggirannya sudah ada jahitannya itu kalau kita cuci itu cukup dicuci atasnya aja, itu sudah hilang kotorannya. Tapi kalau karpet meteran semacam ini memang harus kita cuci atas dan bawahnya. Untuk karpet di rumah aku ini biasanya aku cuci setahun 3-4 kali, tergantung sudah kotor apa belum. Kalau karpet yang di ruang tamu dan juga ruang keluarga itu sering banget kotor, karena memang anak-anakku sering makan di sana, jadi sering banget aku cuci. Tapi kalau karpet untuk sholat ini biasanya 4 bulan sekali aku cuci. Nah, ini suami aku dia membersihkan rumput di samping rumah, di tepi jalan. Ini di samping rumah ini memang ada rumah kosong yang ahli warisnya pun sudah tidak ada, karena memang dulu yang punya rumah itu tidak memiliki anak, jadi memang rumahnya itu sekarang kosong dan juga nggak ada yang merawat, sehingga samping rumah dan depan rumahnya itu rumputnya banyak banget. Jadi sama suami aku ini yang dekat dengan rumah ini dicabuti rumputnya, dan juga selokan ini dibersihkan agar airnya tidak menggenang, karena memang di tempat kami itu biasanya kalau hujan deras itu sering banjir. Jadi agar tidak banjir itu selokan-selokan memang harus rutin dibersihkan dari tanah-tanah yang mengendap di bawah, atau dari kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang berkumpul atau yang menutup got dan selokan di tempat kami. Sekarang pukul 8 pagi tapi sudah terlihat panas ya teman-teman. Nah, ini sama suamiku masih dibersihkan agak ke barat. Mungkin ini panjang rumahnya yang kosong itu sekitar 50 meter ya. Jadi lumayan tuh yang selokan sama rumput-rumputnya yang tumbuh itu lumayan banyak. Selokannya yang kotor juga tadi lumayan ya tanahnya. Nah, ini aku sudah selesai cuci karpet, mau aku jemur di depan rumah. Nah, ini biar cepat kering aku jemur di depan. Semoga cuaca hari ini nanti panas terus ya teman-teman, jadi karpet yang aku cuci itu bisa kering sempurna. Karena kalau nggak kering sempurna itu biasanya masih bau gimana gitu ya. Kalau masih basah itu atau belum kering sempurna itu baunya apek. Karena ini karpetnya nggak terlalu besar, jadi dijemur di depan rumah di pagar itu sudah bisa. Biasanya kalau aku nyuci karpet yang agak besar itu aku jemur di seberang rumah, di depan rumah tetangga, tapi izin dulu. Nah, ini tadi aku sudah, setelah aku cuci karpet aku cuci baju, tapi nggak ke-shoot cuci bajunya. Aku cuci bajunya pakai mesin cuci 2 tabung. Ini aku cuci 2 spray kamar anak aku, dan satu lagi adalah spray di depan TV. Nah, kebetulan di depan TV rumah aku kasih kasur kecil gitu ya. Nanti kalau lihat TV itu jadi bisa sambil rebahan ya teman-teman. Karena kalau kebiasaan kalau lihat TV itu cuma duduk itu di punggung itu kok rasanya itu kayak gimana gitu, kayak capek itu kalau nggak rebahan. Nah, setelah cuci baju dan juga jemur, aku ini mau cuci piring. Ini tadi aku sarapan sama anak-anak dan juga suamiku, tapi nggak ke-shoot karena memang insidennya tadi sudah aku rekam tapi ternyata nggak masuk, error HP-nya. Jadi cuma ke-shoot pas aku cuci piring aja, mau dikembalikan juga nggak bisa karena udah terlanjur dimakan. Ini aku cuci piringnya karena memang sekeluarga aku ada berempat. Aku, suami, putriku yang berusia 6 tahun, dan satu lagi putriku berusia 1,5 tahun.
Kalau putriku yang berusia 1,5 tahun sudah makan nasi, tapi dia memang makannya bareng sama kakaknya. Kalau makan sendiri itu biasanya dia nggak mau ya. Jadi harus makannya itu bareng-bareng. Nah setelah aku cuci piring nih, aku bersihkan kompor sebentar. Aku sikat-sikat bagian yang hitam-hitam itu. Ini aku pakai kompor tungku, 2 tungku. Nah semoga nanti ada rezeki aku mau pengen ganti kompor tanam teman-teman, karena kalau pakai kompor tanam itu kan lebih estetik gitu. Ini aku cuci juga karena memang dipakainya cuma seminggu atau 2 minggu sekali, jadi memang ya berdebu dan juga kotor. Aku cuci sebentar. Nah, setelah itu aku lap-lap. Nah ini aku udah mandi tadi. Setelah mandi aku lanjut sapu-sapu rumah. Biasanya aku memang sapu-sapu rumah itu agak siangan, karena kalau habis makan itu masih kotor banget ya, karena anak-anak aku kan kalau makan itu masih berantakan, masih sampai mana-mana. Jadi aku nyapunya agak siangan aja. Yang biasanya aku sehari itu nyapunya 2-3 kali, karena maklum ada anak kecil ya, biasanya rumah itu sering banget kotor. Jadi kalau nyapunya cuma 1 kali pagi itu rasanya kok kurang gitu. Biasanya nanti aku sapu lagi sore dan malam sebelum tidur. Nah ini karena nyucinya pakai mesin cuci, jadi 3 jam aja udah kering ini. Ini ya, mau aku bawa ke dalam, terus nanti malam spraynya di kamar anak-anak mau aku ganti, mau aku pasang sama yang baru. Ini biasanya ini aku kumpulkan dulu, nggak langsung aku lipet. Nah, aku lipetnya nanti malam ya. Nah setelah aku angkat jemuran, nah ini aku bersihkan daun pisang yang sudah kering dan yang sudah tua, biar pisangnya itu bisa tumbuh optimal dan buahnya itu bisa maksimal, bisa banyak gitu ya, satu pohon itu biar buahnya bisa banyak. Sebenarnya ini memang pohon pisangnya terlalu banyak ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat satu rumpun aja bisa 5-6 pohon. Ini sebenarnya kurang bagus, karena kalau terlalu banyak seperti ini itu biasanya buahnya nanti satu tundun itu, satu pisang besar itu isinya cuma 2 baris itu kalau di tempat aku namanya 2 lirang. Ini memang seharusnya kecil-kecil itu, pohon pisangnya kecil-kecil itu memang seharusnya itu dipangkas saja, tapi karena waktunya belum ada, jadi aku dulu kan yang urgent dulu, seperti nyabutin rumput sama ngumpulkan daun pisang yang kering. Ini sudah sore hari, yang aku kumpulkan nanti mau aku bakar. Kalau di tempatku membakar sampah dan daun kering ini sudah biasa, karena memang di tempatku itu lahannya luas-luas, belakang rumah itu masih lahan belakang rumahnya orang lain. Jadi kalau mau bakar sampah itu insya Allah nggak sampai mengganggu tetangga. Oh ya, ini aku sapu-sapu dulu sedikit daun kering yang ada di belakang rumah. Ini ada putriku yang nomor 2 itu, yang masih berumur 1,5 tahun. Ini kalau ibunya itu di luar rumah itu happy banget dia nemenin, karena memang dia itu anaknya itu suka banget kalau di luar rumah. Kalau di dalam itu dia malah sering rewel. Nah ini aku bakar. Kalau daun pisang yang kering ini cepat banget ini terbakarnya. Nah ini apinya sudah langsung membesar, jadi lumayan tadi daun-daun kenikir yang ada di bawahnya bisa ikut kebakar juga. Nanti kalau nggak kebakar biasanya tunggu 2 atau 3 hari lagi, nanti akan dibakar sama ibu aku, karena memang ibu aku rumahnya deket, mungkin sekitar 100 meteran dari sini. Kadang kalau aku nggak di rumah itu juga yang bantu nyapu sama ngepel rumah itu ibu aku, jadi memang rumah itu tetap ada yang jaga dan nggak kosong. Nah setelah itu aku sama suami dan anak-anak sholat maghrib. Ini sholat maghrib. Itu putriku yang kecil pakai mukena warna biru itu, dia ikut-ikutan sholat. Kalau keluarganya yang lain sholat, ini juga dia nggak mau ketinggalan, dia mau ikut-ikut sholat. Nah setelah sholat habis maghrib, ini aku mau bersihkan dan beresin kamar anak-anak. Nah, ini memang dia suka baca ya teman-teman.
baru bisa baca itu, dia masih suka baca. Aku kumpulkan dulu buku-buku yang baru dia baca, terus aku pasang spray yang tadi aku cuci. Nah, yang aku cuci memang spraynya satu yang bagian bawah. Nah itu ada anak aku, dia malah lompat-lompat di atas itu, nggak bisa diem ya, memang dia ini memang Masya Allah, ini putriku yang kecil ini. Nah ini yang di depan TV tadi juga aku cuci, barusan aku ganti sama dengan yang di kamar. Jadi yang aku cuci tadi dua, yang ini di depan TV dan juga yang di kamar putriku yang bawah. Nah setelah piringnya yang aku cuci tadi kering, aku masukkan ke rak yang ada di dalam ini ya. Ini dapurku aku modif untuk laci-lacinya itu aku gunakan untuk tempat simpan piring dan juga untuk tempat menyimpan gelas. Jadi di atas itu minim ada alat, tapi itu masih terlihat ada panci, itu panci air sama sendok. Nah, sebelum tidur nggak lupa aku pel-pel dulu rumahnya, jadi biar bersih. Keesokan harinya aku tinggal lagi ke luar kota, jadi nggak begitu kotor. Ini tadi putriku habis main pasir ajaib itu, jadi memang agak ngeres istilahnya. Ngeres itu kalau di tempatku artinya seperti kotor tapi dia berbekas itu ya teman-teman. Ya itu tadi kegiatanku hari ini. Terima kasih sudah nonton dan tunggu video aku selanjutnya.